Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita lanjutkan pembahasan kita tentang zalim. Kali ini dalil yang diambil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kunna natakhattatsu an hajjatul wada. Kami pernah berbincang-bincang tentang haji wada. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, dan saat itu Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Wala nadri ma hajjatul wada, dan kami tidak mengerti, belum tahu apa itu haji wada. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menyampaikan, menjelaskan, namun dimulai dengan hamidallah, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa atna alaihi, dan menyanjungnya. Thumma dzakara al-masih ad-dajjal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dajjal. Fa'atnaba fi dzikrihi, dan Rasulullah menyampaikan dajjal dengan panjang lebar. Rasulullah menyebutkan dajjal dengan panjang lebar. Wa qala, dan berkata, ma ba'athahu Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu, bahwa semua nabi yang Allah utus selalu mengingatkan umatnya dari dajjal. Andarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi, Nabi Nuh memperingatkan umatnya, dan begitu juga nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Nuh, semua memperingatkan umatnya dari dajjal. Wa innahu in yakhruju fikum, sesungguhnya jika dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian, fama khafiya alaikum min sya'nihi, maka kalian tidak akan ragu, kalian tidak akan samar mengetahuinya tentang keadaan dajjal. Falaisa yakhfa alaikum, sekali lagi tidak akan samar kalian untuk mengetahui keadaan dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, tidak buta sebelah. Wa innahu a'waru 'ainil yumna, sedangkan dajjal itu buta sebelah, buta mata kanannya. Ka'anna 'ainahu anbatun tafiyah, matanya yang kanan itu seperti anggur yang menonjol. Ala, ketahuilah, innallaha harrama alaikum dima'akum, sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah-darah kalian untuk kalian. Wa amwalakum, dan harta-harta kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haram dan mulianya hari kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hadza, di negeri kalian ini. Ala hal ballagtu, ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Qalu, mereka menjawab, na'am, ya, engkau telah menyampaikan. Qala, Rasulullah berdoa, Allahumma syhad, ya Allah, saksikan. Beliau mengucapkan itu 3 kali. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, wailakum, awaihakum, celaka dan rugi kalian. Unduru, perhatikan, la tarji'u ba'di kufaron, jangan sampai kalian setelah ini kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu dengan bentuk bahwa sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis ini menjadi salah satu dalil tentang zalim. Namun sebelum itu kita ambil beberapa pelajaran baiknya, beberapa pelajaran pentingnya. Ya, para sahabat memang terbiasa berdiskusi, ya, cengkrama di antara mereka. Saat itu mereka sedang membicarakan tentang haji wada. Ini menunjukkan memang para sahabat juga tidak mengerti, dan istilah haji wada berarti memang sudah ada saat itu. Ya, haji wada. Wada artinya adalah perpisahan. Ya, makanya bahasa Arabnya perpisahan adalah ya wada atau muwada'ah. Kenapa disebut tadi perpisahan? Karena memang setelah haji ini, setelah haji yang dilakukan oleh Rasulullah ini, Rasulullah kemudian tidak ada haji lagi, ya, karena Rasulullah kemudian meninggal. Jadi Rasulullah itu wafat kira-kira 80 hari setelah beliau pulang dari haji. Tepatnya kira-kira adalah bulan Rabiul Awal tanggal 13-an atau 12-an. Jadi Rasulullah berarti adalah haji bulan Dzulhijjah, terus lewat tahun berarti tahun baru atau bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Beliau banyak diriwayatkan haji sekali. Meskipun itu juga banyak ulama yang tidak sependapat, atau yang bisa dikatakan yang jelas setelah beliau hijrah tidak ada haji kecuali haji wada ini yang beliau lakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Karena memang sejak beliau hijrah Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik, ya, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin tidak bisa masuk ke sana. Ketika para sahabat membicarakan tentang haji wada ini dan memang Rasulullah ada di situ, Rasulullah kemudian menyampaikan. Namun sebenarnya sebagian riwayat ini beliau sampaikan di pidato beliau di haji wada atau di Arafah, di Mina, ya, dan di tempat yang lain. Selain beliau menyampaikan tentang haji wada, beliau juga menyebutkan di sini, di hadis ini Rasulullah menyebut tentang Dajjal. Bahkan ketika beliau menyebutkan tentang Dajjal disebutkan cukup panjang, sehingga para sahabat tentu mengerti tentang pentingnya mengetahui atau menyiapkan diri tentang ujian munculnya Dajjal ini, sehingga Rasulullah itu menyebutkan panjang lebar. Tentu adalah dalam rangka mengingatkan para sahabat hati-hati tentang munculnya Dajjal. Dan ternyata semua nabi yang Allah bangkitkan, yang Allah utus untuk manusia, semuanya telah mengingatkan umatnya, memperingatkan umatnya dari bahaya munculnya Dajjal. Meskipun Dajjal itu sudah disampaikan akan muncul di akhir zaman, tapi nampaknya para nabi itu sudah
mengingatkan semuanya kepada kaumnya tentang Dajjal, sehingga sebagian ulama mengambil hikmah kenapa para nabi semuanya, meskipun itu nabi-nabi jauh sebelumnya, itu sudah mengingatkan tentang Dajjal. Ini adalah semata-mata dalam rangka menunjukkan pentingnya atau hati-hatinya ya, tentang bahaya Dajjal ini. Sekilas tentang Dajjal ini ya, bahwa memang nanti di akhir zaman ya, memang ini menjadi salah satu tanda akhir zaman, tanda akan datangnya kiamat adalah di antaranya adalah akan munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk yang di sini digambarkan matanya buta sebelah, ya, yaitu yang kanan buta dan menonjol di mukanya seperti ada anggur yang nempel begitu ya, menonjol dan buta. Kemudian di wajahnya juga sebagian menyebutkan itu di keningnya ada tulisan kaf, fa dan ro, bisa dibaca kafaro, bisa dibaca kufrun ya, kaf, fa dan ro. Di sini Rasulullah mengatakan ketika Dajjal muncul maka kalian akan begitu mudah mengidentifikasi, begitu mudah mengetahui, tidak samar bagi kalian untuk mengetahui tentang dia, karena ada tulisannya kafaro, kafaro. Kata para ulama bahwa orang mukmin pasti bisa membaca, meskipun sebelumnya orang itu tidak bisa membaca, apalagi tulisan Arab ya. Namun ini adalah pertolongan Allah, karena memang tulisan kafaro ini ini adalah tulisan ilahiyah, tulisan Allah yang menempelkan di situ, wallahu a'lam. Tapi berdasarkan hadis ini adalah bahwa orang mukmin pasti bisa membaca sehingga dia jelas mengetahui bahwa itu adalah Dajjal. Sedangkan orang-orang kafir meskipun tadinya adalah ahli membaca, namun saat Dajjal muncul dan tulisan itu tidak terbaca oleh orang-orang yang sebelumnya jago membaca. Ini adalah berkat keimanan ya, dan Allah menolong merahmati orang-orang beriman. Dengan mengetahui Dajjal, maka orang-orang mukmin bisa menghindari, bisa berusaha menyelamatkan diri, sekaligus ya, menegaskan ya, antara dirinya beriman dan dia adalah kafir, sehingga tidak mudah untuk mengikutinya. Karena kita tahu bahwa Dajjal ini ketika muncul merupakan ujian yang sangat dahsyat bagi manusia. Orang ini atau Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan ya, untuk mengintimidasi manusia agar manusia mengikutinya. Orang-orang yang beriman tentu adalah tidak mau percaya dan tidak mau mengikutinya, maka akan disiksa, akan diberikan berbagai kesulitan. Karena Dajjal ini memang Allah berikan kelebihan. Ketika dia mengatakan kepada laut kering, maka kering. Ketika dia mengatakan langit hujan, maka hujan. Dan seterusnya, berbagai apa yang dia katakan itu terwujud.
sehingga orang-orang yang tidak beriman begitu percaya bahwa dia adalah Tuhan. Selain juga karena lemahnya iman, dia takut kalau kemudian terancam oleh Dajjal. Dajjal akan hidup di dunia ini setelah munculnya hanya 40 hari. Dan Rasulullah mengatakan hari pertama lamanya seperti setahun, hari kedua lamanya seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari kita biasa. Para sahabat kemudian menanyakan, ya Rasulullah, apakah saat itu ketika hari pertama lamanya seperti setahun, apakah kita cukup dengan sholat sekali atau bagaimana? Maka Rasulullah menyampaikan, perkirakanlah seperti kalian hidup selama setahun, berarti seperti sholat setahun. Begitu juga dengan hari kedua sebulan, dan yang ketiga adalah sepekan. Ini sedikit gambaran tentang Dajjal. Kemudian Rasulullah menyampaikan di hadis ini terkait dengan konteks tema kita, yaitu zalim, di mana Rasulullah mengatakan di sini, ala innallaha harrama alaikum dima'akum, ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkan darah tertumpah di antara kalian, dan Allah mengharamkan amwalakum, harta-harta kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. Di hari kalian ini adalah hari Arafah, karena memang ini potongan pidato dari potongan pidato yang Rasulullah sampaikan di Haji Wada, yaitu di Arafah. Di negeri kalian ini berarti di Mekah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini berarti adalah bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ini yang menjadi dalil tentang kedzaliman. Sebagaimana sebelumnya kita sampaikan bahwa secara umum kedzaliman itu ada dua. Kedzaliman kepada Allah, di mana manusia bermaksiat kepada Allah, tidak memberikan hak semestinya kepada Allah, bahkan kita sudah menyebutkan kemarin bahwa zalim kepada Allah terbesar adalah syirik. Nah, kemudian zikir zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia itu secara umum ada 3 kemungkinan. 1 dari 3 kemungkinan, atau bahkan bisa jadi terjadi 3-tiganya. Pertama adalah zalim terkait dengan darah, zalim terkait dengan harta, dan zalim terkait dengan kehormatan. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Apa maksudnya? Bahwa darah saudara kita itu haram buat kita. Haram di sini tentu kalau haram dimakan itu sudah maklum, bukan hanya darahnya orang-orang muslim, tapi semua darah adalah haram. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa orang-orang muslim yang lain haram menyebabkan darah saudaranya keluar. Artinya apa? Bahwa orang muslim itu haram untuk mengganggu
menyakiti ya fisiknya, mengganggu, menyakiti badannya. Jangankan sampai kemudian darah keluar yang berakibat meninggal, ya sebuah kezaliman yang besar. Sedangkan luka sedikit lalu darahnya keluar, lecet darahnya keluar, itu haram dan itu sudah dianggap zalim. Tentu ini kalau terjadi tanpa alasan yang benar, ya, karena kebencian, karena ketidaksukaan, lalu kemudian mencelakai badan atau fisik saudaranya, ini adalah kezaliman. Makanya seorang muslim, sesama muslim itu harus melindungi. Pertama adalah melindungi fisiknya, melindungi keamanan badannya dari apa saja yang membuat saudara kita itu sakit fisiknya. Yang kedua adalah amwalakum, haram harta saudara-saudara kalian. Haram buat kalian untuk mengambil hak harta saudara-saudara kalian. Sedikit apapun, sekecil apapun harta saudara kalian adalah haram buat kalian. Artinya adalah bahwa kita dilarang atau haram mendapatkan sekecil apapun harta dari saudara kita dengan cara yang tidak benar. Mengambil sedikit ya, tanpa izin itu berarti mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Ini zalim namanya. Apalagi ini kita hidup di kampung nih, hati-hati. Saya khususnya hidup di kampung, ya, itu hati-hati. Memang jangan sampai juga sesama muslim bertetangga kemudian terlihat kaku dalam berinteraksi, tapi juga kita harus juga hati-hati. Dan yang lebih penting adalah menjaga diri. Jadi misalnya ya, mengambil daun tetangganya tanpa izin dengan asumsi saudaranya membolehkan, itu tidak boleh, karena kita tidak tahu boleh apa tidak. Meskipun nanti ada yang bilang, ya nanti kan bilang, nanti izin gitu kan. Berarti sebelum izin itu adalah sesuatu yang tidak halal. Dan itu sudah masuk kategori zalim sebenarnya. Karena kembali kepada pengertian sebelumnya, ya, bahwa zalim adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan tuntunannya. Kita mengambil hak dari saudara kita, ya, itu adalah zalim. Ghosab yang sudah pernah kita bicarakan itu juga termasuk zalim. Apa itu ghosab? Hampir mirip. Ghosab, ya, kalau ghosab itu lebih ke sifat memakai, ya, memakai milik saudara kita tanpa minta izin, itu adalah ghosab dan itu zalim. Insya Allah banyak sekali sebenarnya contoh-contoh terkait dengan zalim, dan banyak orang tidak tahu, meremehkan dengan alasan ini punya tetangga, alah cuma gini aja. Inilah ya nampaknya kita harus mengetahui, dan orang-orang beriman harusnya tidak begitu. Justru kita harus menjaga diri kita. Dan yang
ketiga, ya, mohon maaf nih begitu singkat-singkat. Dan yang ketiga adalah kehormatan. Ya, kehormatan saudara kita juga haram buat kita. Ya, jangan sampai kita merusak nama baiknya, kehormatannya kita rusak dengan diceritakan aibnya misalnya. Ya, makanya ghibah dalam Islam itu haram, karena juga memang itu bagian dari zalim sebenarnya. Masya Allah, panjang bahasanya. Dan apapun yang terkait dengan zalim ini, apapun bentuknya, maka pasti akan dituntut di akhirat nanti, ketika di dunia ini kezaliman itu belum selesai. Allah nanti akan menunjukkan siapa orang-orang yang telah berbuat zalim kepada saudaranya. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita dari cara-cara yang itu dianggap zalim. Hati-hatilah. Allahu a'lam bishawab. Ini saja sementara hadis yang terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.